Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bursa efek menurut pandangan syariah, yang mana beranggotakan Selvi Aryani, Bunga Pujiastuti, Tuti Alawiyah, M. Ega Novariski, dan Erdiko Prayoga. Pengertian bursa efek. Definisi bursa secara umum yaitu tempat transaksi produk-produk surat berharga di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah. Secara definitif, bursa saham atau bursa efek dapat dikatakan sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha. Macam-macam transaksi bursa efek. Dari sisi waktunya, transaksi instan di mana dua pihak pelaku transaksi melakukan serah terima jual beli secara langsung atau paling lambat 2 kali 24 jam. Transaksi berjangka yang diputuskan setelah beberapa waktu kemudian yang ditentukan dan disepakati saat transaksi, atau bisa juga transaksi berjangka pada umumnya yang bertujuan hanya semacam investasi terhadap berbagai jenis harga tanpa keinginan untuk melakukan jual beli secara real. Dari sisi objeknya, transaksi bursa efek ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada transaksi yang menggunakan barang-barang komoditas yang umumnya berasal dari hasil alam. Barang-barang tersebut tidak hadir, barter itu dilakukan dengan menggunakan barang. Yang kedua, transaksi yang menggunakan kertas-kertas berharga. Sendiri objeknya adalah saham dan giro. Fungsi bursa efek. A. Peranan bursa saham pada negara, yaitu yang pertama ada pasar modal yang menyediakan modal bagi pihak yang memerlukannya dengan cara jual beli saham. Yang kedua, menyediakan layanan dan informasi saham yang berkaitan dengan kerjasama kepada penanam modal. Yang B. Peranan bursa saham terhadap ekonomi, yaitu pertama ada mengalokasikan dana dan menyalurkan untuk proyek-proyek. Yang kedua, mengupdate indeks tentang pergerakan harga, barang, dan nilai. Dan ketiga, membantu peningkatan ekonomi dengan berbagai proyek pembangunan. Keempat, wadah bagi negara untuk mencapai kestabilan nilai tukar mata uang dengan pedagang saham dan obligasi security dalam peningkatan inflasi. Peranan positif dan negatif bursa efek. Perusahaan yang maju atau dengan kata lain go public berarti perusahaan tersebut membuka diri bagi para pedagang saham dan masyarakat, sehingga masyarakat investor akan selalu mengikuti perkembangan dan menilai keberhasilan perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Maka kalangan manajer akan senantiasa berusaha meningkatkan efisien dan efektivitasnya untuk mengelola perusahaan, sehingga perusahaan memiliki prospek yang baik berdasarkan penilaian akuntan publik, akuntan negara, serta Bapendam. Bursa efek dalam pandangan Islam. Menurut Hamda 2011 bahwa jual beli saham di pasar modal dapat dibenarkan oleh Islam karena sama halnya dengan jual beli barang lain. Harganya juga sewaktu-waktu naik dan sewaktu-waktu turun. Adapun untuk mengetahui hukum jual beli saham di pasar modal menurut Islam. Pertama, transaksi perdagangan saham di pasar perdana. Pada transaksi ini yang menjadi para pihak adalah emiten dan investor. Oleh karena itu, jika saham ditawarkan di pasar perdana, maka saham dianggap sebagai barang. Dilihat dari segi kekuatannya. Yang pertama ada ad-darwiyat, al-hajiyat, at-tasaniyat. Dari segi pertimbangan agama. Maslahah mutabarah yang diakui oleh agama dan yang terdapat dalam setiap ketetapan hukum, baik berupa perintah maupun larangan. Maslahah muklah, yaitu maslahah yang tidak diakui bahkan dibatalkan oleh agama. Maslahah mursalah, yaitu maslahah yang tidak dapat terbukti tekstual yang mendukung atau menolaknya. 3. Dari segi cukupannya. Al-maslahah al-ammah, yaitu maslahah yang secara nyata untuk kepentingan transaksi saham di pasar individual. Perdagangan saham di pasar sekunder dilaksanakan di bursa efek dengan mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli. Aktivitas transaksi ini dilakukan oleh investor melalui pedagang perantara yang bertugas sebagai penghubung antara investor jual dengan investor beli. Sangat jelas bahwa pasar modal syarat dengan unsur spekulatif, namun transaksi saham tidak sama dengan gambling. Pandangan jual beli saham menurut Islam. Ada 3 aspek, yaitu instrumen yang diperdagangkan, mekanisme transaksi, dan pelaku pasar. Pertama, instrumen yang diperdagangkan adalah efek dan obligasi. Dalam bahasa Inggris, efek disebut security, yaitu surat berharga yang bernilai serta ekuitas sebagainya obligasi dan saham. Efek terdiri dari surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif.
seperti reksadana, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek dapat berupa sertifikat atau berupa pencatatan elektronik yang bersifat sertifikat atas unjuk, di mana pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah pemegang efek. Sertifikat atas nama. Pemilik efek adalah pihak yang namanya tercantum pada daftar yang dipegang oleh penerbit atau biro pencatatan efek. Dalil pengharam efek adalah dalil pengharaman riba, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 2. Mekanisme transaksi yang digunakan di bursa efek dan pasar modal adalah jual beli saham, obligasi, dan komoditas tanpa adanya syarat serah terima komoditi yang bersangkutan, bahkan bisa diperjualbelikan berkali-kali tanpa harus mengalihkan komoditi tersebut. Seharusnya nyatanya serah terima dalam Islam disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW ketika Hakim bin Hazam bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, saya membeli beberapa barang, mana yang halal dan bagi saya, haram bagi saya?" Beliau pun menjawab, "Jika kamu membeli barang, maka janganlah kamu melakukan serah terima." 3. Pelaku pasar dalam dunia pasar modal bisa dipilih menjadi dua, yaitu asing dan domestik. Panduan Islam atau ulama tentang bursa efek. Khalid Abdurrahman Ahmad dalam bukunya Al-Tafsir Al-Qishadi fi Islam tidak hanya menilai tentang bursa efek, tetapi lebih jauh ia menilai perusahaan perseroan itu sendiri. Menurut pendapatnya perseroan yang modalnya diwujudkan dalam lembaran-lembaran saham adalah batal dan tidak dibenarkan oleh syariat. Alasannya, perseroan itu tidak lagi didirikan atas dasar efektivitas anggota pemegang saham mengelola dan memproduksi untuk mengembangkan kekayaan dan sistem perekonomian sebagai yang dikenal Islam. 2. Tidak adanya batas waktu berakhirnya persekutuan pemilik saham juga bertentangan dalam syariat Islam. 3. Terjadinya untung atau rugi tidak akan mempengaruhi besar kecilnya saham dalam perseroan. Yang terakhir, dalam perseroan para komisaris dan anggota direksi atau manajer selaku pengelolaan perusahaan selalu memperoleh bagian laba. Kesimpulannya, dalam pembahasan manhaj Islam untuk mengkonstruksi instrumen-instrumen finansial konvensional yang tidak diperbolehkan, maka secara syar'i yang beredar dalam pasar modal kemudian mengajukan usulan-usulan para ahli fiqh dan ilmuwan muslim tentang instrumen-instrumen finansial alternatif baru dan sesuai dengan fikih Islam. Pembahasan tersebut disimpulkan dalam hasil-hasil berikut. Pertama, pengalihan atas perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan saham biasa dan beraktivitas dalam hal diharamkan ke arah aktivitas yang dihalalkan lebih baik. Dan yang kedua, penghapusan syarat-syarat saham istimewa, saham preferen yang berhubungan dengan jaminan atas kembalinya harta serta jaminan atas bagian tertentu dari keuntungan.